Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya minta supaya di-on-kan kameranya ini. Selamat pagi saudara sekalian yang saya hormati. Mari kita mulai dengan kontennya untuk hari ini. Nah, di sini sudah mulai nampak slide-nya, slide yang dari J.K. Johansen, dari chapter 11. Silakan saudara-saudara buka buku chapter 11 atau ikuti slide saya di sini. Kita akan bicara mengenai global segmentation dan positioning. Saya tegaskan berkali-kali kepada sebuah mahasiswa saya yang belajar manajemen pemasaran internasional atau yang belajar global marketing, bahwa semua teori-teori, konsep-konsep yang berlaku bagi misalnya manajemen pemasaran itu juga berlaku bagi manajemen pemasaran internasional. Jadi apa artinya ini? Kalau kita bicara segmentation, targeting dan positioning, seperti itu kita juga berlakukan ini untuk manajemen pemasaran internasional. Jadi bukan hanya untuk pemasaran internasional saja. Demikian juga mengenai 4P, the 4P, misalnya produk, price, terus place, kemudian juga pricing dan sebagainya. Ini juga berlaku. Jadi jangan dikira kalau sudah masuk ke manajemen pemasaran internasional, kita terbebas dari konsep-konsep dari manajemen pemasaran lokal. Sama sekali keliru. Jadi kita akan teruskan seperti ini. Kita lihat sekarang misalnya, konteks manajerial itu apa? Hanya bedanya pada pemasaran internasional, kalau kita bicara segmentation, kita bicara dua, yaitu satu hal adalah micro segmentation, yang kedua adalah macro segmentation. Nah, micro segmentation ini apa yang biasa kita lakukan kalau kita bicara pada manajemen pemasaran dalam negeri atau lokal. Jadi pada dalam manajemen pemasaran domestik kita bicara micro segmentation. Nah, pada macro segmentation ini hanya terdapat pada manajemen pemasaran internasional. Pada manajemen pemasaran domestik ini tidak ada sama sekali. Kita lihat sekarang Nah, sekarang ini ada perbedaan lagi, yaitu kalau kita bicara mengenai manajemen pemasaran domestik, ialah perbedaannya kita selalu harus close to the customer. Yaitu kita harus dekat, mendekatkan diri kita sedapat mungkin kepada customer kita. Misalnya saya adalah marketing manager dari perusahaan katakanlah teh botol, katakanlah yang lain adalah Indomie, katakanlah juga dari dari perusahaan-perusahaan Mayora itu, yang misalnya kita lihat Le Mineral dan sebagainya. Nah, sebagai marketing manager dari perusahaan-perusahaan lokal ini, saya mesti tiap kali datang ke pasar sebanyak mungkin. Oleh karena apa? Saya mesti dekat, saya mesti close to my customers. Saya mesti sering datang ke daerah-daerah seperti Medan. Terus saya harus juga silangkan waktu, meluangkan waktu untuk pergi ke pasar misalnya di Manado. Saya mesti meluangkan waktu juga untuk pasar kalau bisa ke Irian, ke Papua, atau misalnya ke Maluku, ke Ambon dan sebagainya. Selain juga misalnya ke Bali, selain juga misalnya ke Surabaya, karena saya harus dekat kepada my customer. Nah, pada pemasaran internasional, sebenarnya kedekatan kepada customer ini tidak serta-merta diperlukan. Katakanlah saya menjadi regional marketing manager
ya, dari misalnya Coca-Cola, ya, regional marketing manager untuk apa? Katakanlah untuk wilayah-wilayah seperti Indonesia, ya, Singapura, kemudian juga ya, misalnya Malaysia, Filipina, katakanlah juga Hong Kong. Ya. Nah, biasanya sebagai regional marketing manager, syarat close to my customer ini sulit diterapkan. Sulit diterapkan. Jadi saya tidak mungkin bisa datang ke hampir begitu banyak customer saya di regional itu. Akan tetapi ada sesuatu hal yang harus saya mampu lakukan. Yaitu apa? Ya, saya harus mampu melakukan koordinasi. Jadi selain tidak perlu lagi atau tidak bisa lagi melakukan close to my customer, ya, saya mesti mampu melakukan semacam coordination dari langkah-langkah saya di bidang pemasaran, ya, sehingga terjadi satu kesatuan yang baik gitu. Ya, ini yang harus saya lakukan. Jadi coordinated marketing activities, kegiatan-kegiatan pemasaran yang harus saya lakukan, misalnya di wilayah-wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong dan sebagainya itu. Artinya apa? Saya mesti punya kemampuan yang manajerial supaya tidak menjadi kacau balau. Ya, karena saya menguasai begitu banyak ya, daerah. Nah, ini suatu hal yang harus saya pastikan, kemampuan saya harus ada untuk melakukan koordinasi tadi itu. Ya, nah ini kita lihat suatu hal yang agak berbeda dengan domestic marketing. Nah, tetapi pada beberapa hal ya, ada kesamaan. Tadi kita bicara perbedaan. Kesamaannya misalnya apa? Ya, kita lihat adalah pada global marketer juga terdapat ya, suatu fase-fase, ya, suatu tahap-tahap, yaitu selling orientation. Ya, apa yang disebut dengan selling orientation? Sebelum kita sampai kepada marketing orientation, ya, biasanya kita bicara selling orientation. Artinya orientasinya kepada penjualan. Ya, apa artinya selling orientation? Ialah kita menjual apa yang kita make. We sell what we make. Ya, the product line is given. Biasanya sudah terjadi. Produk lainnya itu apa? Itu sudah tertentu itu. Contohnya ya, ketika masih belum marketing orientation, ketika masih pada tahap selling orientation, katakanlah saya mampu membuat sepeda. Ya. Nah, tetapi membuat sepeda itu ialah saya sangat terbatas. Karena saya bekerja sendirian, mungkin sebulan saya baru bisa membuat satu sepeda. Ya. Pasar masih kosong, tidak ada kompetitor. Ya, tidak ada kompetitor. Saya hanya sendirian produksi sepeda. Jadi kalau mereka di daerah saya memerlukan sepeda, mereka mau tidak mau harus menunggu. Kenapa mereka menunggu? Tidak ada barang lain, tidak ada produsen lain, saya hanya sendirian. Mau tidak mau mereka antri. Terus saya bikin sebulan jadi satu sepeda, saya langsung jual saja, pasti laku. Karena tidak ada kompetitor, ya, tidak ada pabrik sepeda lain, saya hanya sendirian. Itulah selling orientation. Saya mampu bikin sepeda satu bulan langsung saya jual, pasti laku. Karena masyarakat memerlukan sepeda. Dan saya satu-satunya yang mampu buat sepeda. Katakanlah terus, ya, saya juga, ya, artinya tetangga saya mampu bikin sepeda juga. Jadi ada dua produsen. Saya bisa bikin sepeda, tetangga saya bisa bikin sepeda. Dalam satu bulan produksi sepeda menjadi dua, yaitu produksi dibuat oleh saya dan produksi dibuat oleh tetangga saya. Ya, dengan demikian juga kalau tetangga satu lagi bikin, jadi tahu-tahu ada tiga, tahu-tahu ada dalam satu bulan keluar tiga produksi sepeda. Ya, jadi masyarakat sekarang tahu-tahu sudah punya tiga sepeda dalam satu bulan. Suatu saat dia meningkat menjadi 4 ya, sepeda, menjadi 5 sepeda. Nah, pada saat kebutuhan wilayah saya hanya 2-3 sepeda, ya, sedangkan kemampuan produksi sepeda meningkat menjadi 5 buah pabrik, sehingga satu bulan menjadi 5 buah sepeda, saya tidak gampang lagi make sell. Tidak mungkin saya make sell begitu saja. Kenapa? Karena masyarakat hanya butuh 4 sepeda.
sedangkan kami produsen mampu menghasilkan 5 sepeda. Ya, jadi tidak bisa kita serta-merta bake dan kita sell. Nah, ini masuk ke apa? Marketing orientation. Bagaimana caranya? Kita mesti tahu. Ya, kita mesti tanya dulu yang ingin membeli, yaitu customer. Ya, hai, kalian itu ingin sepeda yang berwarna apa? Oh, saya berwarna hitam. Saya berwarna hijau. Nah, dari situ kita baru bikin produksi yang sama. Sebab kalau orang lain bikin sepeda warnanya hitam terus-menerus, saya bisa bikin warna hijau, barangkali sepeda warna hijau saya itu yang laku dibeli oleh pemasaran. Nah, kalau kita sudah boleh bertanya kepada ya customer mau apa, nah masuklah kita kepada marketing orientation. Itu adalah tahap kedua. Ya, jadi pada saat marketing orientation, ya kita tahu ya kadang-kadang ada standarisasi produk. Nah, ini tidak betul. Ya, kadang-kadang standarisasi produk bahkan barang tidak laku. Terutama pada kasus apa? McDonald yang saya ya ceritakan itu. Ya, McDonald biasanya menjual pork burger. Nah, di Indonesia dia tidak bisa melakukan standarisasi. Padahal di luar negeri mereka selalu bikin pork burger. Nah, di Indonesia karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat Muslim, di mana orang Islam itu dilarang makan babi, jadi tidak mungkin McDonald ya, standarisasi produk berbentuk pork burger laku dijual di Indonesia. Paling-paling hanya 10% non Muslim. Ya, padahal mayoritas adalah 90% orang Islam. Jadi mau tidak mau McDonald berubah dari pork burger kepada beef burger. Nah, ketika McDonald yang sama juga masuk ke India, mau tidak mau McDonald juga tidak bisa menggunakan pork. Karena ada hampir 20 juta orang India beragama Islam. Nah, jadi McDonald tetap tidak bisa menggunakan pork burger. Berlainan dengan di Indonesia di mana McDonald dengan gampang bisa berubah menjadi beef burger, di India juga tidak bisa. Kenapa? Beef itu adalah berasal dari daging sapi. Sapi adalah hewan suci ya menurut kepercayaan atau agama dari orang-orang India yang mayoritas yaitu orang Hindu. Jadi McDonald juga tidak bisa menggunakan beef burger. Akibatnya McDonald mesti berubah. Tidak boleh pakai pork, tidak boleh pakai beef, mereka menggunakan mutton burger ya, semacam domba. Nah, itu standarisasi ya. Kalau bisa, kalau tidak terpaksa berubah menjadi semacam ya, strategi yang disebut modifikasi atau multi domestic marketing. Ya, ini kita lihat di sini. Jadi harus centralizing ya market kegiatan pemasaran itu. Nah, biasanya ya pada ya, global marketing atau marketing pemasaran internasional ya, di situ ya kecenderungan inklinasi atau kecenderungan mengabaikan ya, local variation. Nah, ini pada barang-barang makanan tertentu ini tidak bisa. Ya, misalnya tadi pada McDonald tadi, ya di sini tidak bisa begitu saja. Kalau tidak menjadi mispositioning. Nah, lain perkara kalau itu memang barang-barang yang memang bisa distandarisasi. Katakanlah pada Coca-Cola. Coca-Cola tidak ada variasi-variasi dan sebagainya. Semuanya sama. Ya, apakah Anda minum Coca-Cola di Indonesia, Anda minum Coca-Cola di Jepang, di Arab Saudi, di Amerika, di Eropa lain-lain, ya, Coca-Cola diminum sebagai alat ya, penghilangkan rasa haus yang disebut thirst quencher. Thirsty haus, quencher adalah menghilangkan rasa haus itu. Nah, pada Coca-Cola ini bisa kita katakanlah ya, warna-warna lokal, dampak-dampak lokal, kebudayaan lokal, artinya tidak terlalu diperhatikan. Ya, karena biasanya kalau pada pemasaran seperti Coca-Cola ini, ya, pada standarisasi dan globalisasi, the market is weak, ya, the product is strong. Artinya apa strong? Coca-Cola itu brand yang strong. Market yang ikut, ya, artinya Coca-Cola mesti minumnya juga seperti orang minum Coca-Cola, yaitu with ice.
Dimanapun di dunia orang minum Coca-Cola harus menyelesaikan diri dengan produk, the brand, the product itself. Artinya minum Coca-Cola pakai es batu atau chill. Lain perkara kalau misalnya pada domestic strategy, multi domestic seperti pada McDonald itu. Pada McDonald the market is strong, the product is weak. Jadi apa marketnya? Pasar Indonesia strong, sehingga produk itu tunduk kepada hukum pasar di Indonesia. Tidak boleh distandarisasi, tapi mesti dimodifikasi. Jadi kita lihat sekarang ada customisasi, ada adaptasi pada barang-barang makanan seperti Coca-Cola, seperti pada McDonald. Begitu dia masuk ke India, market India juga strong. The product kembali menjadi weak, sehingga di sana diperlukan perubahan-perubahan, misalnya dari pork burger menjadi mutton burger. Itu kita lihat pada strategi adaptasi, lokalisasi, dan customisasi. Ini kita lihat perbedaan ini harus kita perhatikan. Kalau kita tidak perhatikan, nanti terjadi local resistance. Orang Indonesia suruh makan McDonald babi tentu tidak mau. Orang Hindu di India artinya disuruh makan McDonald babi juga tidak mau, beef juga tidak mau. Jadi kita harus perhatikan seperti ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kita lihat juga di sini kita masuk kepada segmentation, targeting, and positioning. Kita lihat dalam perkembangan manajemen pemasaran, kita tahu apa misalnya segmentation. Segmentation itu pasar dimanapun tidak mesti homogen. Tidak ada pasar di dunia ini yang homogen. Dimanapun di Indonesia, Singapura, di Jepang, kemudian juga di Amerika dan di Eropa, sebuah pasar harus terdiri dari beberapa layer-layer. Itu lapisan-lapisan. Ada lapisan pasar untuk orang-orang yang high class, pendapatannya tinggi. Ada pasar kedua untuk orang-orang yang berpendapatan kelas menengah. Ada lapisan ke bawah, yaitu low income bracket. Mereka berpenghasilan ke bawah sekali. Contohnya berpenghasilan tinggi, tentu pasti para konglomerat di Indonesia ini. Atau di luar negeri orang seperti Bill Gates, katakanlah, kita lihat juga kalau di Indonesia kita punya lapisan seperti ini. Nah, terus kita punya lapisan menengah, middle, middle dibagi dua, ada upper middle, ada lower middle, ada kelas menengah atas, kelas menengah bawah. Nah, kita juga lihat juga nanti ada lapisan kelas paling bawah, low income bracket. Nah, bagi pemasaran, baik domestik maupun internasional, yang diperhatikan hanya dua kelas, yaitu high income bracket yang berpenghasilan tinggi dan middle income bracket yang berpenghasilan menengah. Sedangkan yang low income bracket sama sekali tidak masuk dalam radar manajemen pemasaran, baik domestik maupun juga manajemen pemasaran internasional. Kenapa? Karena satu hal, yaitu pada mereka yang berada di low income bracket tidak memiliki daya beli. Jadi kalau saya misalnya memasarkan Starbucks, tentu yang ada di benak saya paling sedikit adalah middle income bracket. Middle income juga mungkin juga higher atau upper income, upper middle income, kelas menengah tapi yang atas. Kenapa? Saya menjual barang yang mahal. Satu cangkir cappuccino, satu cangkir espresso, ditambah dengan sepotong kue tiramisu, mungkin saya bisa bayar 60.000. Jadi saya mesti mencari orang-orang yang berada di middle income bracket, kalau perlu upper middle, kelas menengah tapi atasnya. Sebab kalau saya misalnya menghendaki
orang-orang dari lower income bracket, katakanlah mereka adalah supir ojek, ya, kemudian satpam, hansip, ini dengan all due respect, dengan segala hormat, mereka tidak mungkin membelanjakan uangnya ya 50-60 ribu hanya untuk ya, membeli secangkir cappuccino dan sepotong kue tiramisu. Karena bagaimana dong kalau mereka mau minum kopi? Boleh-boleh saja kan? Ya tentu boleh. Tapi tidak ke Starbucks. Mereka perginya katakanlah ke warteg. Apa itu warteg? Warung Tegal. Ya, di situ mereka tetap bisa minum kopi, mungkin tidak 60-70 ribu. Mungkin berapa? 3 ribu satu gelas penuh. Ya, walaupun mungkin kopinya dicampur dengan kopi jagung, ya, kita tidak pernah tahu, tapi rasanya seperti kopi. It looks like coffee. Ya, dengan demikian mereka yang low income bracket tentu punya tempat tersendiri untuk belanja. Tidak mungkin mereka hilangkan ya, upah satu hari hanya untuk minum cappuccino. Jadi dari pemasaran kelihatannya tidak begitu memperhatikan mereka yang berada di lower income bracket. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu segmentation. Jadi kalau kita punya produk, kita mesti menentukan dulu ya, di wilayah mana ya, yang harus kita pasarkan. Kalau saya misalnya penjual arloji Rolex, ya, tentu saya pasarkan juga untuk higher income bracket. Mereka berpenghasilan mungkin 100-200 juta satu bulan. Ya, banyak itu direksi-direksi bank ya, yang memiliki penghasilan ratusan juta satu bulan. Ya, kalau misalnya ditargetkan kepada orang-orang seperti dosen seperti saya, pasti tidak akan mampu membeli arloji Rolex Gold. Ya, jadi kita lihat, dah terkait dengan ini, ya, biasanya barang-barang yang ya, artinya berada di ya, target market yang high income, biasanya kualitasnya pasti harus tinggi. Ya, kita bicara targeting yang kedua adalah mereka yang berada di level segmentasi tadi. Siapa itu targetingnya? Pasti bukan dosen, pasti bukan mahasiswa kalau saya jual Rolex emas. Pasti target saya adalah orang-orang direktur bank, ya, yang seperti itu. Orang yang berpenghasilan, pengusaha-pengusaha yang dengan gampang keluarkan 200-300 juta. Ya, itu terjadi. Ya, ini adalah kita bicara pada segmentation, ya, ditambah dengan targeting. Targeting ialah orang-orang atau target market yang berada di level segmentasi tadi. Kalau middle income bracket bisa jadi dosen, bisa jadi saudara-saudara sekalian, mahasiswa. Saudara karena dikasih uang jajan sama orang tua, saudara bisa beli ya, misalnya kopi di Starbucks. Saya kalau saya mau, saya masih mungkin mengeluarkan uang 60 ribu ya, untuk satu cangkir cappuccino dan satu potong kue tiramisu misalnya. Ya, jadi kita lihat target, jadi tidak boleh dikelirukan. Kalau saya menjual mobil Mercedes-Benz ya, atau saya menjual BMW, tentu target market saya adalah high income bracket. Ya, saya mesti pasarkan kepada orang-orang konglomerat tadi. Ya, katakanlah untuk beberapa nama, ya, Pak Abu Rizal, ya, Pak Anton Salim, nah mungkin itu bisa mampu membeli Mercedes-Benz. Tapi mereka tidak mungkin mau membeli mobil-mobil ya, Scania, ya, misalnya di situ, ya, atau Avanza, ya, karena buat mereka kendaraan ini tidak cocok. Barangkali mereka beli juga, ya, tapi bukan buat mereka pakai, buat mereka gunakan. Mereka berikan ini kepada siapa? Kepada pembantu rumah tangganya. Kalau para pembantu rumah tangga ini mesti berbelanja ke pasar, itu tidak mungkin naik Mercedes-Benz S-Class. Ini pasti tidak mungkin naik BMW seri 5. Nah, mereka lah yang menggunakan Avanza dan Xenia, kadang-kadang Innova yang ada di rumah beliau-beliau itu. Ya, jadi tidak bisa kalau saudara salah ya, mentarget marketkan mereka ini dengan segmentasi, pasaran saudara menjadi kacau balau. Kalau saudara menjual arloji katakanlah seperti Seiko
ya, kemudian Ricoh, ya, terus juga ROG buatan Jepang itu, ya. Nah, biasanya dipasarkan sebagai ROG kelas menengah. Mungkin kelas menengah bawah. Ya, tapi kalau saudara pasarkan Rolex, itu tidak mungkin untuk kelas menengah bawah. Ya, nanti terkait juga pada apa? Positioningnya. Karena kalau saudara jual ROG Rolex, ya, saudara mesti positioningkan apa? Ya, sebagai ROG the highest quality watch. Saudara pasarkan misalnya Starbucks, saudara mesti pasarkan sebagai the highest quality coffee. Nah, itu positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah persepsi, ya, biasanya mengenai kualitas produk atau jasa yang ingin ditanamkan di dalam benak customer atau target customer. Untar, ya, dikatakanlah akreditasi unggul, ya, ada QS dan segala macam. Pokoknya Untar itu kelas atas, ya, tempat universitas yang artinya punya kualitas yang tinggi, ratingnya. Nah, Untar itu, ya, pasti, ya, mempositioningkan ini di benak para calon mahasiswanya. Kalau masuk Untar akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Nah, Untar itu menawarkan jasa. Nah, dengan demikian Untar mempositioningkan, ya, kualitas jasa pendidikan yang ditawarkan adalah tinggi. Atau produk, ya, saya memasarkan Mercedes-Benz S-Class, saya iklankan juga seperti begitu. Karena positioning adalah apa, persepsi apa, kesan apa, image apa yang ingin dimasukkan ke dalam benak target consumer lewat iklan-iklan, promosi, advertising, dan sebagainya. Nah, itu tiga hal itu yang perlu diperhatikan. Ya, kalau saudara kurang memperhatikan ini ketika melaunching suatu produk, barangkali saudara bisa gagal total dalam pemasaran saudara. Tidak boleh terbalik-balik. Kalau ada pertanyaan silakan.